Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk selalu beraktivitas, terutama dalam kegiatan pagi ini untuk melaksanakan perkuliahan daring. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama Radu Research Center dan bersama dengan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu teori pada mata kuliah teori probabilita. Kita masuk ke dalam suatu konsep yang kita beri judul The Negative Binomial Probability Distribution atau distribusi peluang binomial negatif. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua distribusi peluang, diantaranya adalah binomial dan geometri. Kita telah membahas tuntas bagaimana cara membuktikan satu, karena konsep dari distribusi peluang itu adalah penjumlahan atau sigma PY itu harus satu, baik untuk binomial maupun untuk geometri. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu lagi distribusi peluang yang kita sebut dengan distribusi peluang binomial negatif. Nah, kalau kita pertemuan pada sebelumnya sifat atau dari ciri-ciri binomial maupun geometri itu adalah sama, dengan variabel acak Y terdiri atas dua kemungkinan, sukses gagal, peluang sukses P dan peluang sukses Q dengan N percobaan yang saling bebas, sedangkan distribusi peluang binomial negatif masih memiliki sifat atau ciri-ciri yang sama dengan konsep sebelumnya. Bedanya tentu ada. Kalau binomial kita tahu bahwa kita berfokus kepada penentuan fungsi densitas, penentuan peluang Y untuk variabel acak Y sukses di dalam Y percobaan, dalam N percobaan kita akan menentukan peluang variabel acak Y yang sukses. Itu dalam konsep binomial. Sedangkan dalam konsep geometri, kalau kita boleh ulang sedikit, geometri itu katanya adalah geometry distribution handle the case where we are interested in the number of the trial on which the first success occurs. Jadi kita sudah ingat kembali bahwa geometri adalah sukses yang pertama. Kalau binomial kita tidak peduli suksesnya di mana, yang penting ada N percobaan. N percobaan saling bebas, lalu kita akan menentukan peluang Y sukses. Peluang variabel acak Y sukses tergantung kepada soal yang ditanyakan. Itu kalau konsepnya binomial. Tetapi kalau geometri, ketemu sukses pertama sekali, lalu berhenti. Nah, itu kalau geometri. Nah, sekarang katanya ada yang menarik di sini adalah what if we are interested in knowing the number of the trial on which the second, third, or fourth success occurs. Bagaimana kalau sukses itu terjadi pada yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Nah, jadi kalau begitu, ketika kita ingin menentukan sukses yang kelima, tentu sebelumnya itu ada percampuran antara gagal dan sukses. Di sini bedanya dengan geometri. Kalau geometri ketemu sukses pertama saja,
maka berhenti. Maka sebelum sukses pasti gagal semua. Itu konsep dari geometri. Tetapi konsep dari binomial negatif bukan begitu. Ada sukses yang kelima, berarti sebelumnya itu tercampur antara sukses dan gagal. Tidak mesti seluruhnya gagal. Di situ bedanya dengan geometri. Kalau geometri, ketemu sukses yang pertama, berhenti. Kalau suksesnya pada yang ke-10, yang ke-9 sebelumnya adalah gagal semua. Tetapi kalau binomial negatif bukan begitu. Kalau ingin menentukan sukses yang ke-10, berarti 9 sebelumnya itu tercampur antara sukses dan gagal. Nah, kalau kita andaikan sukses yang akan kita inginkan itu sukses yang KR, nah, maka yang sebelumnya itu adalah tercampur antara sukses dan gagal. Jadi kalau ada Y, variabel acak Y sebanyak Y trial dengan R sukses, jadi ada sebanyak Y percobaan dan sebanyak R sukses. Jika kita ingin fokus kepada sukses yang KR, di mana dia terletak pada percobaan yang ke Y, maka sebelumnya itu sisanya adalah percobaannya sebanyak Y kurang 1 dan suksesnya sebanyak R kurang 1. Nah, kita akan lihat kalau begitu kasus ini dibagi dua dong. Yang sebelumnya itu binomial, yang sesudahnya itu pada saat sukses R itu pada percobaan yang ke Y itu adalah peluang sukses itu sendiri. Nah, bingung kan? Kita tengok sebagai konsep sebagai berikut. Jadi sekali lagi beda antara geometri dengan binomial negatif. Kalau geometri ketemu sukses dia berhenti. Pasti sebelum sukses itu gagal semua kalau geometri. Tetapi kalau binomial ketemu sukses yang ke R, itu sebelumnya itu tercampur antara sukses dan gagal. Tidak seperti geometri. Jadi seperti yang kita fokus kepada konsep yang sebagai berikut. Oke, kita akan lihat konsepnya. Kita akan lihat konsepnya sebagai berikut. Nah, ini dia. Jadi, saya katakan tadi, jika yang pertama itu, kita akan lihat jika pertama itu ada kasus Y percobaan. Percobaan sebanyak Y. Itu ada F, F, S, 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 F, 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 S, S, F, S, S. Nah, sebanyak Y, di mana F itu gagal, fail, dan S itu sukses, S. Nah, jika kejadiannya seperti ini, yang kita minati adalah sukses pada yang sukses ke R itu. Jadi di sini ada R sukses. Dalam Y percobaan itu ada sebanyak R sukses. Jadi kalau kita mau fokus kepada sukses yang ke R itu tepat pada yang percobaan ke Y, maka konsep menghitung peluangnya harus dibagi dua. Untuk peluang peristiwa A adalah tercampurnya sukses dan F. Dan ini merupakan kasus binomial. Kita ingat binomial itu tercampur antara sukses dan gagal. Nah, apa bedanya? Karena ada Y percobaan, maka A itu tentu percobaannya sebanyak Y kurang 1. Karena yang ke Y-nya itu, ini yang ke Y-nya berarti sisanya Y kurang 1.
Karena kita fokus ke S, kalau S yang ke R itu pada yang ke Y tentu sukses pada percobaan A tinggal R kurang 1. Nah, kalau binomial kan ada N percobaan. Ada Y sukses. Maka cara mencari binomial kemarin kombinasi NY, P berpangkat Y, Q berpangkat N kurang Y. Karena dia ada N. Tetapi peristiwa A itu dia ada sebanyak Y kurang 1 percobaan dan ada sukses sebanyak R kurang 1. Maka peristiwa A itu adalah kombinasi Y kurang 1 R kurang 1, P berpangkat R kurang 1 yang di bawah, Q yang di atas kurang di bawah Y kurang R. Q, Y kurang 1 kurang R kurang 1 tinggal Q berpangkat Y kurang R. Nah ini adalah peristiwa A, binomial. Binomialnya apa? Ada sebanyak Y kurang 1 percobaan, di dalamnya itu ada R kurang 1 sukses. Kalau binomial sebelumnya kan ada N percobaan, ada sebanyak Y sukses. Makanya kombinasi NY itu kalau binomial. Kalau binomial secara umum, tapi konsep kita sekarang ini percobaan A. Dalam percobaan A bukan lagi N, tapi sebanyak Y kurang 1. Jadi ada sebanyak Y kurang 1 dan suksesnya sebanyak R kurang 1, maka peluang variabel acak Y tentu menjadi kombinasi Y kurang 1, R kurang 1, P berpangkat R kurang 1, Q berpangkat Y kurang R. Nah, kali B. Karena tadi kita bagi dua. B apa? Peluang sukses. Peluang sukses itu apa? P. Maka di sini ada kali P. Maka rumus dari binomial negatif itu apa? Kombinasi Y kurang 1, R kurang 1, P berpangkat R. Kenapa? Di sini ada P berpangkat R kurang 1 dikali P. Tentu di sini tinggal P berpangkat R. Q berpangkat Y kurang R. Untuk Y dari R, R tambah 1. Bukan lagi dari 0. Bukan lagi dari 1. Kalau geometri kan dari 1. Karena kita sukses yang pertama. Sangat mudah sekali. Jadi sekali lagi, untuk mencari sukses yang ke R pada Y percobaan, berarti kita bagi dua konsepnya. Untuk sukses yang ke R yang kebetulan terletak pada percobaan ke Y, sebelumnya adalah percobaan sebanyak Y kurang 1, karena telah kita ambil 1, tentu di sini sisanya tinggal Y kurang 1, dan suksesnya tinggal R kurang 1, karena 1S sudah diambil, maka sisanya itu adalah sukses R kurang 1. Jadi jadi peluang peristiwa A itu adalah binomial dengan rumus kombinasi Y kurang 1 R kurang 1, P berpangkat R kurang 1, ingat yang di bawahnya P R kurang 1, Q yang di atas kurang di bawah, Y kurang R kali dengan P. Wah, sedap. Nah sekarang permasalahan yang terberat itu adalah bagaimana cara menunjukkan sifat ini dipenuhi. Sigma PY. Karena dia sebut tadi distribusi peluang atau peluang distribusi. Kalau peluang distribusi, sigma PY itu harus 1. Nah disinilah yang memerlukan sedikit pemikiran kita untuk menjawab ini, karena memang langkahnya akan berkelok-kelok, tetapi kalau kita fokus tidak ada hal yang rumit, karena itu konsep matematika. Kalau kita fokus tidak ada yang rumit. Jadi sekali lagi kita sudah tahu binomial negatif adalah sukses yang ke R
Berbeda dengan geometri sukses yang pertama. Sedangkan binomial itu tercampur antara tercampur antara sukses dan gagal. Kita tidak perlu mau tahu di mana S dan gagal dan suksesnya. Yang penting peluang acak. Yang kita inginkan peluang sukses. Itu kalau binomial. Nah sekarang sebelum kita membuktikan dia satu, ada beberapa hal kelok-kelok matematika yang perlu kita sepakati sebelumnya. Ini kita akan lihat satu persatu. Makanya konsentrasi penuh karena di sini banyak simbol-simbol atau persamaan matematis yang harus kita pahami dengan baik. Pertama diberikan satu fungsi Q, HQ 1 kurang Q berpangkat min R. Kalau kita turunkan turunan pertama terhadap Q, tentu di sini min R kali 1 kurang Q kali min R kurang 1 dikali min 1. Karena kita turunkan terhadap Q, tentu min Q itu turunannya min 1. Negatif kali negatif positif. Jadi R kali 1 kurang Q berpangkat minus R kurang 1. Itu kalau turunan pertama. Turunan kedua tentu R dikali dengan minus R tambah 1. Nah, nanti jangan tanya pula kenapa ada min R kurang 1, Pak. Kan kita keluarkan minusnya. Dikali minus R tambah 1. Dikali 1 kurang Q berpangkat minus R kurang 1 kurang 1. Jadi minus R kurang 2. Jangan ragu pula dari mana angka min 2. Dikali minus 1. Karena di sini ada minus Q. Tentu ada kali minus 1. Turunan min Q min 1. Ada negatif, maka jadi positif. Jadi R kali R tambah 1 kali 1 kurang Q berpangkat minus R kurang 2. Jadi kalau dia turunannya yang kedua, maka di sini R kali R tambah 1. Ada selisih 1 di sini. Pangkatnya tetap min R kurang 2. Jadi kalau secara umum turunan ke K, pasti nanti R kali R tambah 1 kali R tambah 2 ada R tambah K kurang 1. Ini selisih 1. Dari mana kita tahu polanya? Dari atas. Kalau kita cari turunan kedua, dia sampai R kali R tambah 1. Tentu kalau turunan ke K, dia sampai R tambah K selisih 1. Nah, ada selisih 1-nya. Berpangkat 1 kurang Q minus berpangkat minus R kurang K. Ya kalau dia tadi kalau dia 2, di sini juga min R kurang 2. Jadi kalau dia K, berarti min R kurang K. Oke, jelas? Nah, kalau kita ganti Q sama dengan 0, maka di sini 1 kurang 0 pangkat berapapun akan 1. Jadi tinggallah koefisiennya saja. Nah, sekarang cara menyederhanakan tulisan ini menjadi seperti ini. Jadi turunan H, turunan ke K untuk Q sama dengan 0 dapat ditulis dengan R tambah K kurang 1 faktorial dibagi R kurang 1 faktorial. Dari mana pula datangnya kok R kali R tambah 1 kali R tambah 2 dikali seterusnya sampai R tambah K kurang 1 kok bisa ditulis menjadi R tambah K kurang 1 faktorial dibagi dengan R kurang 1 faktorial. Nah, simak baik-baik. Yang dimaksud dengan R tambah K kurang 1 faktorial tentu penulisannya R tambah K kurang 1, R tambah K kurang 1 kurang 1 jadi kurang 2. Dan seterusnya pasti ketemu nanti R tambah 2, pasti ketemu R tambah 1, pasti ketemu R, pasti lagi ketemu R kurang 1 dikali 2 kali 1. Pokoknya kurang 1 terus. Contoh 5 faktorial. Kan nanti 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4. Dikali 5 kurang 1, dikali 5 kurang 2. Kan gitu dia.
5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Padahal itu kan asalnya 5 faktorial 5 kali 5 kurang 1 kali lagi 5 kurang 1 kurang 1 atau kurang 2 dan seterusnya. Sama dengan ini, berarti R tambah K kurang 1 faktorial, R tambah K kurang 1 dikali dengan R tambah K kurang 1 kurang 1, kurang 1 kurang 1 kan jadi kurang 2. Kurang 1 terus. Pasti nanti ketemu R tambah 2, pasti ketemu R tambah 1, pasti ketemu R. Contoh lah misalnya kalau K-nya saya ambil sebagai 6. Kalau K-nya 6 tentu di sini nanti R tambah 6 kurang 1, 5. Tentu di sini jadi lagi nanti 4. 6 kurang 2, 4. 6 kurang 2, 4. Dan seterusnya nanti pasti nanti ketemu R tambah 2. Artinya kalau nanti setelah 4, R tambah 4, R tambah 5, R tambah 4, R tambah 3, R tambah 2, R tambah 1, R. Nah, kan ketemu lagi. Itu setelah R tentu kurang 1 lagi, R kurang 1. Nah, sedangkan R kurang 1 faktorial adalah R kurang 1, R kurang 2, dan seterusnya sampai kali 1. Nah, sekarang kalau R tambah K kurang 1 faktorial dibagi R kurang 1 faktorial, itu kan kita menghapus dimulai dari R kurang 1 sampai seterusnya, dibagi dengan R kurang 1 seterusnya. Artinya yang tersisa hanya R kali R tambah 1 kali R tambah 2 dan seterusnya. Jadi kalau begitu, penulisan turunan fungsi H turunan ke K untuk Q sama dengan 0, yang semulanya R kali R tambah 1 kali R tambah 2, dan dikali seterusnya sampai R tambah K kurang 1, boleh ditulis dengan R tambah K kurang 1 faktorial dibagi dengan R kurang 1 faktorial. Selesai. Nah sekarang setelah kita memahami fungsi tersebut, kita tahu lagi deret Maclaurin. Dulu nggak salah saya ada deret Taylor, ada deret Maclaurin. Apa deret-deret seperti itu? Adalah upaya untuk menjadikan fungsi-fungsi rumit menjadi fungsi polinomial. Fungsi berpangkat tinggi. Jadi fungsi-fungsi sulit dijadikan kepada, atau fungsi-fungsi yang sulit dijadikan sebagai fungsi polinomial. Caranya bagaimana? Menurut Deret Maclaurin, fx ini sama dengan fx sama dengan 0, atau orang tulis 0 saja, tambah f absen x sama dengan 0, atau orang sering menulis f absen 0 saja, dibagi satu faktorial dikali x, ditambah dengan f double absen x sama dengan 0, atau orang sering menulis f absen 0, turunan kedua x kuadrat per 2 faktorial, tambah turunan ketiga 0 untuk x sama dengan 0, x pangkat 3 per 3 faktorial. Ini adalah cara deret Maclaurin. Jadi kalau secara tidak langsung kita nanti akan lihat di sini ada turunan ke-1, di sini ada turunan ke K, turunan kedua, turunan ketiga, dan turunan ke K. Kita akan hubungkan. Nah, bagaimana cara menghubungkan? Kita akan lihat bentuk seterusnya. Jadi sekali lagi ada hubungan dengan deret Maclaurin dan fungsi HQ tadi. Jadi fungsi HQ untuk turunan ke K untuk Q sama dengan 0 boleh ditulis dengan R tambah K kurang 1 faktorial dibagi dengan R kurang 1 faktorial. Oke, diingat baik-baik, jangan sampai lupa. Dan kita juga berhubungan dengan turunan dengan deret Maclaurin. Nah, sekarang coba lihat baik-baik. Nah, kalau begitu, kalau fungsi 1 kurang Q berpangkat minus R ini, kita akan tulis ke dalam bentuk Maclaurin, tentu kita harus dapat H0 dulu. Tadi ada F0, kalau H0.
tentu 1 kurang 0 berpangkat min R. 1 berpangkat berapapun pasti 1. Nah, H absen 0. Kita ingat lagi H turunan H ke K terhadap 0. R tambah K kurang 1 faktorial bagi dengan R kurang 1 faktorial. Kita ingat lagi. Kita udah jawab slide sebelumnya. Maka kalau turunannya keturunan pertama, tentu K-nya menjadi 1. Jadi artinya H absen 0, R tambah 1 kurang 1 faktorial dibagi R kurang 1 faktorial. Kalau turunan kedua tentu R tambah 2, karena K-nya 2, kurang 1 faktorial dibagi R kurang 1 faktorial. Ini menurut yang kita cari sebelumnya. K itu turunan keberapanya. Jadi kalau begitu, menurut konsep Maclaurin tadi, fungsi HQ ini untuk 1 kurang Q berpangkat min R boleh ditulis sama dengan H0-nya tadi 1. Nih, berarti 1 karena F0, H01 tambah F absen 0. F absen 0 tadi H absen 0. Berarti R tambah 1 kurang 1 faktorial. Nah, di sini nanti tambah faktorial ya. Kurang faktorial, tanda faktorial. Dibagi R kurang 1 faktorial. Kali 1 faktorial. Karena di sini ada 1 faktorial. Maka belum hilang. Dikali dengan Q. Karena X di sini Q. Sedangkan untuk seterusnya adalah H double absen, berarti R tambah 2 kurang 1 faktorial dibagi dengan R kurang 1 faktorial, ada 2 faktorial dari mana? Nih 2 faktorialnya masih ada di sini. Cantumkan di sini kali Q kuadrat, karena di sini X kuadrat, Q kuadrat, dan seterusnya. Jadi kalau 3 tentu R tambah 3 kurang 1 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali R kurang 1 faktorial Q pangkat 3. Kalau 3 dan seterusnya. Nah, untuk menyederhanakan tulisan ini karena dia ada tanda tambah, dan seterusnya dari sigma. Oke. Nah, untuk R tambah 1 kurang 1 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali R kurang 1 faktorial, penulisannya adalah menjadi kombinasi R tambah K kurang 1, R kurang 1. Untuk K dimulai dari 0. Kenapa K dimulai dari 0? K berpangkat 0, 1. Oke, di sini K-nya kalau dia tentu kalau kita lihat R kurang 1 kombinasi R kurang 1, 1. Benar 1 di sini. Kalau untuk K-nya 1 tentu R tambah 1 kurang 1. Nih R tambah 1 kurang 1. R kurang 1. Q berpangkat 1 Q. Benar. Kalau K-nya 2, R tambah 2 kurang 1. R kurang 1. Benar. R tambah 2 kurang 2. Jadi kalau begitu, cara penulisannya, kalau kita mau menjabarkan, ini kan notasi kombinasi. Kalau kombinasinya tentu R tambah K kurang 1 faktorial dibagi R kurang 1 faktorial dikali R tambah K kurang 1 kurang R kurang 1. Nah, itu kan cara menulis. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya saya melihat kombinasi R tambah 1 kurang 1 dengan R kurang 1 itu betul tak seperti ini? Benar. Kenapa? R tambah K kurang 1 faktorial dibagi dengan R kurang 1 faktorial dikali R tambah 1 kurang 1 dikurang R kurang 1 menjadi 1 faktorial. Benar. Jadi sekali lagi, jadi kalau begitu penulisan fungsi HQ ke dalam deret Maclaurin dapat disederhanakan menjadi sigma K sama dengan 0 untuk kombinasi R tambah K kurang 1, R kurang 1, Q berpangkat K. Oke? Nah, jadi kalau begitu kita lihat yang mau kita buktikan itu kan sigma PY sama dengan 1 untuk Y dimulai dari R. Menjadi sigma
Y dari R. Ya, ini P berpangkat R. Sorry, ini tolong nanti diralat ya. Karena kombinasi rumus dari binomial negatif P berpangkat R. Bukan P berpangkat R kurang 1. Jadi ini salah tulis. Ini yang tepat itu adalah P berpangkat R. Jadi tadi ada dua salah. Di sini pakai faktorial. Di sini P berpangkat R. Dihapus nanti ya. P berpangkat R. Nah, kalau tadi notasinya itu dimulai dari K sama dengan 0, tentu kita di sini Y dengan R karena rumus binomial negatif, kita ambil suatu permisalan K sama dengan Y kurang R. Dan tentu saja Y itu R tambah K. Lalu kita coba seterusnya. Lalu ini teori semakin pagi, semakin panas, terus tolong ke konsentrasinya ya, konsentrasi, hubungkan deret Maclaurin dengan fungsi HQ tadi yang telah kita dapatkan turunan ke K-nya itu untuk K untuk Q sama dengan 0, R tambah K kurang 1 faktorial dibagi dengan R kurang 1 faktorial. Jadi kalau mau cari turunan ke 1 tentu ganti K-nya dengan 1. Kan kita gunakan konsep Maclaurin. Nah, kita lihat. Nah, ini yang benar. Nah, tadi sigma PY ini rumus. Oke, ini rumusnya tadi. Y dari R, ini benar. Kombinasi Y kurang 1, R kurang 1, P berpangkat R. Nah, di sini udah benar. Q berpangkat Y kurang R. Karena dia P berpangkat R tidak berhubungan dengan Y, kita keluarkan P berpangkat R tinggal sigma Y sama dengan R kombinasi Y kurang 1, R kurang 1, Q berpangkat Y kurang R. Nah, ingat bentuk HQ 1 kurang Q berpangkat min R tadi kita nyatakan sebelumnya, sudah kita buktikan. Jangan lupa ingatan anteni harus tinggi. Merupakan kombinasi R tambah K kurang 1, R kurang 1, Q berpangkat K. Untuk K dari 0. Nah, kita mau menghubungkan yang ini dengan yang ini. Bagaimana cara menghubungkannya? Karena ini dimulai dari 0 dan ini masih Y dari sama dengan R, maka ambillah permisalan K sama dengan Y kurang R. Jadi kalau K sama dengan Y kurang R, kalau Y tadi R, batas bawahnya tentu ganti Y. R kurang R dari K sama dengan 0. Berarti kalau Y kurang 1, tadi Y-nya itu R tambah K, K sama dengan Y kurang R, tentu Y-nya R tambah K. Tentu di sini Y-nya menjadi R tambah K kurang 1. Ini dia. R kurang 1 tetap, Y kurang RK. Jadi sudah persis sama. Dimulai dari 0, ini sama, dan Q berpangkat K juga sama. Jadi kalau begitu, P berpangkat R, sedangkan sigma ini adalah penjabaran dari 1 kurang Q berpangkat min R. Tadi kita dapatkan fungsi 1 kurang Q berpangkat min R tadi, menggunakan deret Maclaurin menjadi sigma, artinya yang sigma ini dari sigma ke kanan itu adalah 1 kurang Q berpangkat min R. Kalau begitu P berpangkat R, ini tadi P berpangkat R masih ada, sigmanya dan ke kanannya itu 1 kurang Q pangkat min R. Kita tahu 1 kurang Q itu P, karena P tambah Q 1 dalam binomial, dalam sifat-sifat binomial. P berpangkat R kali P berpangkat min R sama dengan P berpangkat 0, sama dengan 1. Setelah kita yakin itu 1, barulah kita bisa menyatakan bahwa binomial negatif bisa dikatakan sebagai distribusi fungsi. Wah, ini kita telah buktikan 1. Jadi mempunyai trik-trik tersendiri membuktikan 1. Binomial kemarin begitu juga.
Geometri begitu juga. Di geometri kita pakai turunan 1, turunan kedua. Kita menggunakan sifat penjumlahan tak hingga deret geometri. Tapi di binomial negatif lebih seram lagi. Ada Maclaurin, dan seterusnya. Nah, sekarang hal yang menarik lagi adalah sama seperti teori sebelumnya. Kita dihadapkan kepada penentuan rata-rata dan variasi. Nah, di sini memang full matematik. Jadi fokus ya. Fokus di sini memang full matematik, seram matematiknya. Tapi selagi kita belajar tidak apa-apa. Nah, menurut konsep, oke, kita lihat menurut konsep. Nah, kata konsep, kalau kita lihat menurut konsep yang diberikan, oke, ini ada konsep. Nah, katanya rata-rata dari binomial negatif itu adalah R per P, variasinya R kali 1 kurang P per P kuadrat. Itu kata teori loh. Itu yang harus kita buktikan. Nah, kita harus buktikan itu benar atau tidak. Nah, cara membuktikannya, tadi kita udah tahu bahwa fungsi tadi Q kita ganti W enggak apa-apa, mau Q mau W sama aja. Kalau HQ 1 kurang Q berpangkat min R tadi, sigma K sama dengan 0, R tambah K kurang 1, R kurang 1, Q berpangkat K. Kalau Q, ini W, tapi enggak apa-apa lah. W atau Q sama saja, apalah arti beda Q sama W. Nah, kalau saya turunkan kiri kanan, H absen W, turunannya menjadi R kali 1 kurang R kurang 1. Nah, ini turunnya tentu menjadi K kali W berpangkat K kurang 1. Kalau kita turunkan kiri kanan, ini kita turunkan, ini juga kita turunkan terhadap W. Tentu terhadap W ini konstan, tentu UV absen lagi. Ini UV, U kali V. UV absen. UV absen. V absennya apa? Turunan W berpangkat K terhadap W tentu K kali W berpangkat K kurang 1. Wah, itu mudah memahami ya. Jadi HW atau HQ, kalau HQ tadi kalau kita ganti Q, 1 kurang Q berpangkat min R, tentu sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga R tambah K kurang 1 kali R kurang 1, K kali Q berpangkat K kurang 1. Kalau Q, kalau W pakai W. Nah, apa tujuannya kita bahas ini? Kalau turun kedua tentu menjadi, turunkan sekali lagi R kali R tambah 1. Ingat di sini ada minus, tentu nanti minusnya kali minus jadi positif loh. 1 kurang W berpangkat min R kurang 2. Kalau kita turunkan juga ini yang kedua tentu menjadi K kali K kurang 1 kali W berpangkat K kurang 2. Oke, ini kalau turun 1, turun kedua. Nah, mencari ekspektasi itu tidak bisa langsung ekspektasi Y, sama dengan cerita geometri. Kita harus cari dulu ekspektasi Y kurang 1. Sama dengan binomial negatif, kita mencari ekspektasi Y kurang R. Ingat, apapun yang mengikuti ekspektasi itu pengalinya selalu PY. Berarti sigma Y dari R, Y kurang R dikali PY. PY apa? Binomial negatif. Binomial negatifnya kombinasi Y kurang 1, R kurang 1, P berpangkat R, Q berpangkat Y kurang R. Nah, ini sekedar batas kalau tadi Y dari R, sekarang R tambah 1. Kenapa begitu? Sama-sama. Kalau dia R tentu R kurang R 0. Tidak pengaruh. 0 tambah sekian sama saja. Makanya dia mulai dengan R tambah 1. Tidak masalah. Sama saja. Oke. Nah ini terus Y kurang R di batasnya beda. Kalau dari R ya R kurang R 0. 0 kali apapun dia 0. 0 tambah sekian tetap sekian-sekian nolnya tetap tidak pengaruh. Makanya rubah dengan Y sama dengan R tambah 1. Oke, hasilnya sama-sama. Nah, kita misalkan K sama dengan Y kurang R, tentu Y-nya itu R tambah K.
Sigma Y kurang R tentu K. Di sini ada Y, tentu R tambah K kurang 1, R kurang 1, P berpangkat R, Q berpangkat K. Tadi Q Y kurang R, tentu di sini Q berpangkat K. Nah, batasnya tentu kalau tadi Y R tambah 1, K Y kurang R, tentu R tambah 1 kurang R tentu dari 1 lagi. Ya, dari 1 maupun dari 0 ya sama saja, enggak pengaruh gitu. Kalau dimulai dari 0 dia kan hasilnya 0, enggak pengaruh. Maka nanti kalau K1, K0 sama saja. Jangan takut ya. Nah, tentu kita udah paham. Karena PR tidak ada berhubungan dengan K, tarik keluar PR. Nah, Q berpangkat K itu boleh dijadikan Q berpangkat K kurang 1 kali Q. Makanya di sini ada Q. Di sini tinggal Q kurang 1. Oke, sekali lagi karena Q kurang 1 kali Q tetap Q berpangkat K. K dari sini tadi, di sini K pindahkan. K Q kurang 1. Nah, di sini dia coba lihat sigma. Ini sudah persis dengan turunan pertama. Kan sama nih, R tambah K kurang 1, kombinasi R tambah K kurang 1, R kurang 1, R tambah K kurang 1, R kurang 1, ada K, ada W, ada Q. Kita gunakan Q. Berpangkat K kurang 1, berpangkat K kurang 1. Berarti di sini sigma ke kanan ini, mulai dari sigma sampai ke kanannya itu dapat diganti dengan R kali 1 kurang Q berpangkat min R kurang 1. Makanya di sini muncul nanti PR kali Q kali R kali 1 kurang Q berpangkat min R kurang 1. Kalikan ke dalam PR kali Q kali R P berpangkat min R kurang 1. P berpangkat R kali P min R kurang 1, P berpangkat min 1. Tentu dia per P. Q kali R per P. Udah selesai? Belum. Yang kita cari itu masih ekspektasi Y kurang R. Yang kita inginkan ekspektasi Y, bukan ekspektasi Y kurang R. Nah, sekali lagi kita coba jelaskan, kita ulangi, perhatikan HW. Ini teori tadi, kalau kita Q, kalau dia pakai W nggak apa-apa, sama saja HQ, 1 kurang Q berpangkat min R, sigma kombinasi R tambah K kurang 1, R kurang 1, W berpangkat K, kalau Q udah Q berpangkat K. Ini kita buktikan sebelumnya. Udah kita telanjangi. Jadi kalau kita turunkan kiri kanan, artinya ini turunan terhadap W atau terhadap Q tadi, R kali 1 kurang Q, kalau terhadap Q berpangkat min R kurang 1. Ini kalau kita turunkan terhadap Q tentu menjadi, karena W berpangkat K, K kali Q berpangkat K kurang 1. Nah, karena ketemu tadi bentuk ini serupa, maka dari sigma ke kanan dapat ditulis dengan R kali 1 kurang Q berpangkat min R kurang 1. Karena dia menggunakan tanda sama. Berarti ini sama dengan ini gitu. Nah, batasnya kenapa dari 0? Sama saja saudara masukkan 0 gitu juga hasilnya kok. Kalau dimasukkan 0 dia 0 gitu. Jangan ragu. Nah, setelah terang benderang penjelasan yang kita berikan, tentu kita tahu bahwa yang kita cari tadi ekspektasi Y kurang R. Kita menginginkan ekspektasi Y. Nah, kalau begitu bagaimana? Pasti nanti kita menggunakan sifat kedua. Ada dua fungsi, ekspektasi Y kurang R, berarti ekspektasi Y kurang ekspektasi R. R itu konstan, maka ekspektasi R adalah R itu sendiri. Nah, kita lihat. Oke, kita lihat nih tadi seperti itu. Ekspektasi Y kurang R, ekspektasi Y kurang ekspektasi R. Jadi, kalau kita tarik ekspektasi Y keluar, itu tinggal ekspektasi Y kurang R tambah ekspektasi R. Nah, ini yang kita cari tadi, RQP tambah R. Kenapa? Ekspektasi R kan konstan, yaitu R itu sendiri. Maka R per QP tambah R kali Q per P tambah 1. Kita tahu 1 itu per P per P. Maka RQ tambah P per P. Q tambah P itu 1. Maka R per
P. Memang luar biasa keterangannya. Matik-matik yang cukup, aduhai. Di pagi yang indah, di kuliah daring ini kita melihat begitu banyak persamaan matematis. Kalau you tidak siap, you tidak hendak menguasai konsep-konsep dasar, you akan tertinggal. Maka kuasai konsep-konsep dasar, maka you akan menang. Nah, variasi Y lagi. Jadi kalau tadi ekspektasi Y kurang R, kita mau mencari variasi Y kurang R. Nah, ingat rumus variasi apa? Variasi Y, ekspektasi Y kuadrat dikurang ekspektasi Y dikuadratkan. Jadi kalau mencari variasi Y kurang R, tentu ekspektasi Y kurang R kuadrat dikurang ekspektasi Y kurang R dikuadratkan. Ini kan dari teori semula, kita tahunya variasi Y. Variasi Y sama dengan ekspektasi Y kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Lalu kalau variasi Y kurang R, tentu ekspektasi Y kurang R kuadrat dikurang ekspektasi Y kurang R dikuadratkan. Buka persamaannya, Y kuadrat kurang 2YR tambah R kuadrat. Ini juga karena ada sifat yang kedua, kerjakan satu-satu ekspektasi Y kurang ekspektasi R. Buka ekspektasinya karena ada sifat yang ketiga, ada gabungan beberapa fungsi, kerjakan satu-satu, ekspektasi Y kuadrat dikurang 2R, 2R itu konstan, ingat sifat kedua, kalau ada AX, ekspektasi AX adalah A ekspektasi X, maka di sini 2R ekspektasi Y tambah ekspektasi kuadrat. Ini kuadratkan, ekspektasi Y dikuadratkan, kurang 2R ekspektasi Y tambah R kuadrat. Aturannya kan ini ekspektasi R nih. Ekspektasi R itu kan konstan R. Maka buka persamaan ini menghasilkan di sini minus, di sini plus, habis. Di sini R kuadrat, di sini minus R kuadrat, habis. Maka tinggal ekspektasi Y kuadrat kurang ekspektasi Y dikuadratkan. Apa yang mau saya tunjukkan? Kalau saudara mau mencari variasi Y kurang R, sama artinya saudara mencari ekspektasi Y. Oke, berbeda dengan variasi tadi. Kalau variasi tadi kan kita cari ekspektasi Y kurang R. Tidak sama dengan ekspektasi Y. Ya, itu jelas. Tapi kalau variasi Y kurang R telah kita buktikan sama dengan variasi Y. Maka mencari variasi Y cukup cari variasi Y kurang R kuadrat. Oke, itu pelajaran berharga yang kita dapat. Ekspektasi Y kurang R tidak sama dengan ekspektasi Y, tetapi variasi Y kurang R sama dengan variasi Y. Jadi untuk mencari variasi Y, cukup cari variasi Y kurang R. Itu adalah pengalaman yang harus kita pahami dengan baik. Kita sudah membuktikan variasinya adalah mencari variasi Y sama dengan variasi Y kurang R. Nah, kita lihat. Nah, kita mulai dari ekspektasi Y kurang R kali dengan Y kurang R kurang 1. Ingat waktu kita mencari geometri, kalau geometri kan mencari variasi, kita memerlukan ekspektasi Y dikali Y kurang 1. Tetapi dalam binomial negatif, ekspektasi Y kurang R dikali Y kurang R kurang 1. Kalikan ke dalam artinya Y kurang R kuadrat kurang Y kurang R. Jadi ada Y kurang R, ada Y kurang R, tentu menjadi kalinya ekspektasi Y kurang R kuadrat. Tentu sisanya adalah kurang ekspektasi. Ini kan kurang 1 nih, kali Y kurang R. Tentu dikurang dengan Y kurang R. Mudah memahaminya. Jangan sampai tidak paham. Menurut sifat ketiga, ada beberapa gabungan fungsi, kerjakan satu-satu. Ekspektasi Y kurang R kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y kurang R. Artinya, kalau kita mau mencari ekspektasi Y kurang R kuadrat,
itu cukup ekspektasi Y kurang R kali Y kurang R tambah 1, tambah ini kurang naik ke sini jadi tambah ekspektasi Y kurang R. Ekspektasi Y kurang R kita sudah bahas sebelumnya. Tinggal kita lagi mencari ekspektasi Y kurang R kali Y kurang R kurang 1. Nah, ingat apapun yang mengikuti ekspektasi nantinya harus dikali dengan PY. Kalau begitu, sigma Y kurang R kali Y kurang R kurang 1 kali PY. PY-nya apa? Binomial negatif. Kombinasi Y kurang 1 R kurang 1 dikali dengan dikali dengan dikali dengan jadi kita lihat tadi ada accident sedikit. Jadi kalau begitu kita lihat ada sigma Y kurang R dikali dengan Y kurang R kurang 1 dikali PY. PY-nya binomial negatif. Kombinasi Y kurang 1, R kurang 1, P berpangkat R, Q berpangkat Y kurang R. Oke, ini masih Y, R. Kenapa harus R tambah 2? Kalau R dia 0 di sini dia 0, R kurang R 0. Kalau R tambah 1, Y-nya di sini yang 0. R tambah 1 kurang R kurang 1, 0. Maka dimulai R tambah 2. Sama saja. Oke? Karena 0 dikali apapun dia 0. 0 dikali apapun dia 0. Oke? Nah, misalkan K sama dengan Y kurang R, maka Y sama dengan R tambah K. Maka Y kurang R menjadi K. Y kurang R kurang 1 menjadi K kurang 1. Oke? Sangat jelas sekali. Oke, saya rasa sangat jelas sekali. Di sini Y kurang 1, Y tadi R tambah K menjadi R tambah K kurang 1, R kurang 1, P berpangkat R. Nah, di sini Q Y kurang R. Karena Q Y kurang R itu K, maka Q berpangkat K. Nah, Q berpangkat K itu ini seharusnya Q berpangkat K. Karena Y kurang R itu K. Nah, Q berpangkat K dapat kita pecah menjadi Q berpangkat K kurang 2 kali K kuadrat. Kalau kita cari, kalau kita kali, ini kan Q pangkat K juga. Kenapa Q pangkat K? Karena asalnya QY kurang R, maka Y kurang RK. Maka P berpangkat R tidak ada hubungan dengan K, tarik keluar. Q kuadrat tidak berhubungan, tarik keluar. Tinggallah sigma R tambah K kurang 1, R kurang 1, K dikali K kurang 1, Q berpangkat K kurang 2. Nah, ini sesuai dengan turunan kedua. Nah, H absen W tadi. Apa turun keduanya? Ini terhadap W. Kalau terhadap W, R kali R tambah 1, kali 1 kurang W, min R kurang 2. Kalau terhadap Q tentu H double absen Q, R kali R tambah 1, 1 kurang Q. Maka yang di garis biru, yang saya lingkar biru ini menjadi R kali R tambah 1 kali 1 kurang Q berpangkat min R kurang 2. 1 kurang QP, P berpangkat R kali P berpangkat minus R kurang 2 pasti per P kuadrat. Tadi P pangkat minus 2 per P kuadrat. Q kuadrat per P kuadrat kali R tambah 1, bla bla bla. Dimulai K sama dengan 2 enggak masalah. Tapi tadi 0 enggak masalah. Kalau 0 dia kan 0. Kalau 0 dia 0. Di sini 0 kali hantu belau 0. Kalau dia 1 di sini yang 0. Sama aja ya mulai dari K sama dengan 2. Kenapa K sama dengan 2? Karena kan tadi ada permisalan K sama dengan Y kurang R. Y-nya tadi kan R tambah 2. Maka Y-nya R tambah 2 kurang R tentu menjadi K sama dengan 2. Ini K sama dengan 2. Jadi, udah selesai? Belum. Yang kita cari masih ekspektasi Y kurang R dikali dengan Y kurang R kurang 1. Yang kita inginkan ekspektasi Y kurang R kuadrat. Jadi yang tadi itu belum selesai. Jadi
Yang kita inginkan ekspektasi Y kurang R kuadrat. Nah, karena rumus variasinya tadi, variasi Y kurang R adalah tadi ekspektasi Y kurang R, ini tadi rumusnya, ekspektasi Y kurang R kurang 1 tambah, ini udah kita buktikan tadi. Dan kita tahu rumus variasi Y sama dengan mencari variasi Y kurang R. Variasi Y kurang R itu ekspektasi Y kurang R kuadrat dikurang ekspektasi Y kurang R dikuadratkan. Dari sini landasan berpikirnya. Maka variasi Y kurang R, ekspektasi Y kurang R kuadrat, masukkan ini. Menjadi ini. Nah ini tadi yang kita cari, ekspektasi Y kurang R dikali Y kurang R kurang 1 itu Q kuadrat per P kuadrat dikali R tambah 1. Nah ekspektasi Y kurang R yang kita cari tadi Q berpangkat R per P dikurang dengan ekspektasi Y kurang R dikuadratkan. Yaitu Q kuadrat R kuadrat per P kuadrat. Sederhanakan secara matematis, masa enggak bisa? Ini kan bisa jadi samakan P kuadrat, penyebutnya semua. Samakan penyebut P kuadrat, ini juga bisa. Masa kok enggak bisa, keterlaluan. Lalu QPR ini Q itu 1 kurang Q. Q kuadrat, R kuadrat, Q kuadrat, habis. Ini minus, ini plus, habis. Q kuadrat R nanti plus ada minus nih, plus minus habis lagi. Tinggal QR per P, Q1 kurang P. Terbuktilah rumus variasi 1 kurang PR per P kuadrat. Wah, dahsyat bro. Itu matematik. Yakinlah ilmu yang mahal itu adalah ilmu menurunkan rumus. Bukan ilmu menghitung. Menghitung itu anak SMP juga bisa. Jadi sekali lagi pahami, lihat berkali-kali video yang kita berikan, simak baik-baik, bandingkan dengan buku, lalu tengok terus video dan saudara akan dapat memahami dengan baik. Itu makanya saya selalu bersemangat untuk menyelesaikan konsep-konsep perkuliahan dengan menggunakan video agar memudahkan Anda untuk memahaminya. Nah, kalau hitung-hitungan ini seperti ini aja, kajian geologi, penelitian geologi mengidentifikasi bahwa sumur minyak dieksplorasi dengan membor pada daerah tertentu. Dan didapatkan minyak tersebut akan menyembur, strike oil. Jadi kalau ikan strike, dapat ikan banyak. Jadi kalau strike oil, hasil penggilingan pembor, drill, bor, maka strike oil. Strike oil itu setelah dibor dia memancur. Gitu dia. Dengan peluang 0,2. Dapatkan peluang bahwa minyak itu akan menyembur pada yang ketiga berasal dari pemboran yang kelima. Jadi kalau begitu ada 3, ada 5. R-nya itu 3, Y-nya itu 5. Jadi maksud soal ini sukses oil strike, oil ladang minyak, oil well, sumur minyak itu sukses dia menyemburkan minyak, strike oil itu pada sumur yang ketiga. Oke, dari 5 sumur yang dibor. Jadi kalau tahu R3 ada Y5 ada P-nya 0,2 ya tinggal masuk rumus saja. Kombinasi 5 kurang 1, 3 kurang 1, P berpangkat R, Q berpangkat Y kurang R. Ini hitungan ica-ica. Itu yang saya bilang tadi. Semua keilmuan itu tergantung kepada Anda. Anda ingin sukses berpikir rumit sedikit untuk menjadi menang, atau ingin yang mudah-mudah saja terus menjadi pecundang selamanya. Orang matematik telah dikutuk.
Dia harus tahu dari mana datang rumus, bagaimana cara membuktikan, bagaimana trik membuktikan yang baik. Dia harus paham dengan baik. Karena itu sekali lagi saya sudah selalu memberi motivasi kepada Anda semua. Selalu mengajak Anda semua bahwa jadilah seorang matematika sejati dengan cara Anda mencintai rumus. Seorang matematik tidak akan lepas dari cerita rumus. Makanya saya selalu mengajak Anda harus cinta dengan rumus. Tidak ada rumus berarti tidak ada matematik. Kalau mau belajar tanpa rumus berarti Anda tidak di matematik. Jadilah matematik sejati dengan Anda selalu berjuang dengan pemahaman rumus dengan baik. Mungkin pertemuannya yang menarik ini itu yang dapat kita sampaikan. Semoga ada kabar gembira nanti dari Bapak Menteri Pendidikan kita dan Bapak Menteri Agama. Semoga di Januari 2021 kita bisa bertatap muka, kita bisa bersilaturahmi secara real tentunya. Oke, saya rasa perkuliahan pada pagi hari ini cukup menarik dengan memutar isi kepala, diperas, diputar. Ada yang menggunakan Maclaurin, ada yang menggunakan rumus Emma de Maclaurin untuk mencari, menyederhanakan persamaan, menggunakan tanda faktorial dan seterusnya. Semoga Anda terus mengikuti perkuliahan saya dengan semangat dan pastikan Anda mengerti sebaik-baiknya. Kita sudah kirimkan buku dalam file PDF ke dalam grup dan isi buku itu saya bedah melalui video-video ini. Jadi semua pembelajaran kita dengan video ini adalah pada dasarnya adalah membedah buku yang telah saya kirimkan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Selalu pesan saya adalah patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, jangan lupa cuci tangan dan hindari kerumunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.